Buzzer Anies lagi panik, counter isu utang 50 miliar. Anies suatu hari pernah ditanya soal perjanjian politik. Ketika viral, Sandiaga membahas soal itu. Sandiaga minta agar hal ini ditanyakan langsung ke Fadlizon. Anies diam saja ketika ditanya. Artinya ada masalah sensitif yang tidak ingin Anies jelaskan. Ternyata ini bukan cuma soal komitmen moral. Anies yang katanya tidak mau nyapres melawan Prabowo jika Prabowo juga nyapres. Apa masalah ini yang mungkin bikin pendukung Anies terdiam sejuta bahasa? Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Erwin Aksa, ternyata membeberkan soal adanya hutang piutang antara calon Presiden Anies dengan Sandiaga Uno. Utang piutang ini terjadi saat keduanya maju sebagai Cagup dan Cawagup DKI Jakarta 2017. Jadi begini ceritanya, Erwin mengungkapkan perjanjian tersebut ada di kuasa hukum Sandiaga Uno saat itu, Rikrik Rizkiana. Selain perjanjian politik, ada juga perjanjian hutang piutang antara Anies dan Sandi. Saat itu logistik pasangan Anies Sandiaga cukup sulit. Siapapun tahu mau terjun ke politik, apalagi ikut pilkada, pasti butuh biaya besar. Mau jadi caleg aja modalnya lumayan. Tapi urusan logistik ini bisa diselesaikan karena ada Sandiaga. Sandiaga Uno pengusaha kaya dan banyak duit. Logistik dan kardus bukan masalah. Waktu itu logistik susah. Yang punya logistik kan Sandi. Sandi punya banyak saham, likuiditas bagus dan sebagainya. Jadi ada perjanjian satu lagi yang saya kira ada di Pak Rikrik itu, kata Erwin Aksa. Setelah itu Sandiaga memberikan pinjaman kepada Anies dan Erwin Aksa memperkirakan Sandi memberi pinjaman 50 miliar rupiah kepada Anies. Pada waktu itu putaran pertama, lagi tertatih-tatih juga kan? Kira-kira begitu. Itu yang saya lihat. Ada di Pak Rikrik itu. Nilainya apa ya? 50 miliar rupiah barangkali katanya. Ketika ditanya Akbar Faisal apakah Anies Baswedan sudah melunasi hutangnya pada Sandi, Erwin Aksa meragukannya. Saya kira belum barangkali ya, jawab Erwin. Erwin Aksa juga hadir saat Anies membuat perjanjian politik dengan Sandiaga dan Prabowo. Dia ikut membuat draft perjanjian. Selain Fadlizon, Rikrik Rizkiana juga ikut turut membuat perjanjian tersebut. Kebetulan saya ikut drafting perjanjian itu, ikut melihat. Waktu tanda tangan saya ada di situ. Yang buat juga itu lawyernya Pak Sandi, namanya Pak Rikrik ya, kata Erwin Aksa. Menurut dia, isi perjanjian tersebut adalah pembagian untuk bagi Anies dan Sandiaga Uno jika terpilih menjadi gubernur dan wagub DKI. Perjanjian itu dibuat atas kemauan JK berdasarkan pengalamannya bersama SBY. Ternyatanya Anies nggak punya modal, cuma modal cuap-cuap dan menata kata. Dari sini kita bisa melihat betapa ambisiusnya Anies sampai rela ngutang sampai 50 M rupiah. Belum lunas pula. Entahlah, ada yang bilang sudah lunas. Kalau belum lunas, kenapa tidak lunasi segera? Kan ada banyak cara. Belum lagi katanya Anies mau nyapres. Duitnya dari mana? Kalau tidak dikumpul sejak jadi gubernur, pasti ngutang lagi deh. Jadi capres butuh berapa banyak kardus? Silakan hitung sendiri. Dalam kasus Anies di Pilkada DKI, dia berarti tidak disponsori, makanya hutang. Tapi ngeri aja sih kalau sampai ngutang segitu banyak. Gimana bisa bayar kalau isi sendirilah ya. Entah kenapa ini bisa dibongkar oleh Erwin Aksa, padahal dia adalah salah satu orang berjasa sehingga Anies bisa berduet dengan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI 2017. Orang ini juga dekat dengan JK bukan? Makanya Anies dekat dengan orang-orangnya JK.